warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Nayatri Putri Rosentra. Oke guys, kalau di video yang lalu kita membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik karya pada angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Di video kali ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik karya pada angkatan 45. Nah guys, karya yang aku pilih kali ini yaitu sebuah puisi yang berjudul Kerawang Bekasi, yaitu sebuah puisi karya Chairil Anwar. Kerawang Bekasi merupakan salah satu puisi dalam buku kumpulan sajak Chairil Anwar yang berjudul Kerikil Tajam dan Yang Terempat dan Yang Putus. Oke guys, sebelum kita masuk ke membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik dari puisi ini, tentunya kita harus tahu dulu dong kayak gimana sih puisi Kerawang Bekasi ini. Dan pastinya kita udah banyak yang tahu ya sama puisi ini, karena puisi ini juga merupakan salah satu puisi yang populer dari Chairil Anwar. Oke guys, ini cuplikan puisi dari Chairil Anwar, check it out. Kerawang Bekasi, karya Chairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendugup hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak, kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan, atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika ada rasa hampa dan jam dinding berdetak, kenanglah kami. Teruskan jiwa kami, menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berikan kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Nah, tadi kita sudah sama-sama melihat seperti apa puisi Kerawang Bekasi itu. Dan sekarang kita masuk ke analisis puisi ini. Yang pertama yaitu analisis unsur intrinsik pada puisi ini. Yang pertama yaitu ada tema. Tentu kita sama-sama tahu ya apa tema dari puisi ini, karena puisi ini jelas menggambarkan tentang perjuangan para pahlawan yang gugur di medan perang dan terbaring terkapar di antara Kerawang Bekasi. Dan yang kedua, di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa biasanya bisa dilihat melalui majas. Dan pada puisi ini ada beberapa majas. Yang pertama yaitu majas metominia yang merupakan perbandingan dua hal dengan menggunakan kata. Salah satu contoh kutipannya dalam puisi ini yaitu kami cuma tulang-tulang berserakan. Dan yang kedua ada majas metafora. Majas metafora merupakan perbandingan dua hal dengan menggunakan kata. Salah satu contoh kutipannya pada puisi ini yaitu atau jiwa kami melayang untuk kemerdekaan. Oke, yang terakhir ada majas sinekdok. Majas sinekdok merupakan bahasa kiasan yang menyebutkan suatu bagian yang penting dari suatu benda atau hal untuk suatu benda atau hal tersebut sendiri. Oke guys, yang ketiga unsur intrinsik citraan.
Citraan dari puisi ini ada beberapa. Yang pertama yaitu citraan pendengaran. Salah satu contoh kutipannya pada puisi, jika ada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Yang kedua ada citraan penglihatan. Contoh kutipannya pada puisi, beribu kami terbaring antara kerawang Bekasi. Yang ketiga ada citraan gerak. Contoh kutipannya pada puisi, kami sudah coba apa yang kami bisa. Yang keempat ada citraan kesedihan. Contohnya pada puisi, kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Dan yang terakhir ada citraan lingkungan. Contoh kutipannya pada puisi ini, kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Yang keempat ada rima. Ada beberapa rima pada puisi ini. Yang pertama yaitu rima mutlak. Rima mutlak merupakan persamaan bunyi akhir pada seluruh kata. Contoh kutipannya pada puisi yaitu terdapat pada baris 14 sampai 15 dan baris 18 sampai 19. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kenanglah kami, teruskan jiwa kami. Yang kedua ada rima patah. Rima patah merupakan yang bersajak seperti rima terus, tapi salah satu lariknya tidak berima dengan larik lainnya. Contoh kutipannya pada puisi itu terdapat pada baris 1 sampai 5. Kami yang kini terbaring antara kerawang Bekasi, tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendekap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Yang kelima ada diksi. Ada beberapa diksi dalam puisi ini. Contoh kutipannya pada puisi yaitu, kami bicara padamu dalam hening di malam sepi. Jika dada rasa hampa dan jam dinding berdetak, kami cuma tulang-tulang berserakan. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Oke, unsur intrinsik yang terakhir yaitu ada amanat. Amanat yang dapat kita ambil dari puisi ini yaitu yang pertama, pertahankan sebuah perjuangan. Seperti apapun keadaannya, jika yang kita perjuangkan itu baik, maka kita harus memperjuangkannya dengan usaha yang baik pula. Dan yang kedua, hargailah sebuah perjuangan. Karena kalau tidak kita sendiri sebagai bangsa negara, siapa lagi yang akan menghargai perjuangan para pahlawan kita? Oke, selanjutnya kita masuk ke unsur ekstrinsik dari puisi ini. Yang pertama yaitu ada biografi pengarang. Pengarang dari novel ini adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar merupakan penyair terkenal pada angkatan 45 bahkan hingga sekarang. Dan Chairil Anwar lahir pada 26 Juli 1922 di Medan dan wafat pada umur 27 tahun karena mengidap penyakit TBC. Chairil Anwar berpendidikan mulu atau tidak tamat dan pernah menjadi redaktur atau gelanggang Ruang Kebudayaan Siasat dari tahun 1948 hingga 1949. Beliau juga merupakan redaktur Gema Susana pada tahun 1949. Yang kedua, unsur sosial. Unsur sosial merupakan kondisi masyarakat saat puisi ini dibuat. Sejarah puisi Kerawang Bekasi dimulai pada 9 Desember 1947 di mana tentara Belanda membantai 431 penduduk desa Rawagede dalam agresi militer Belanda I. Rawagede terletak di antara Kerawang dan Bekasi, Jawa Barat. Tentara Belanda juga menyerang Bekasi yang mengakibatkan ribuan rakyat mengungsi ke arah Kerawang. Di antara Kerawang dan Bekasi itu, ratusan korban jiwa gugur dalam pertempuran. Antara Kerawang Bekasi berpijar gelagat api nasionalisme bahwa Indonesia sebagai bangsa adalah harta tidak ternilai sehingga rela ditebus dengan kematian sekalipun. Yang terakhir yaitu ada unsur nilai. Nilai-nilai yang terkandung pada puisi ini yaitu yang pertama, nilai historis. Kita harus menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Karena dengan menghargai jasa para pahlawan, tentunya kita akan menggunakan hasil perjuangan dari pahlawan kita dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu ada nilai politik.
Sikap berani dan pantang menyerah akan membuahkan hasil. Untuk itu, perjuangkanlah suatu hal yang baik. Dan yang terakhir, ada nilai politik. Pemerintah dan rakyat harus bekerja sama untuk meraih tujuan yang diinginkan oleh suatu negara. Dengan itu, akan tercipta sebuah negara yang adil dan makmur karena adanya kerjasama antara pemimpin dengan rakyatnya. Oke guys, itu tadi analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi Kerawang Bekasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.